Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada maghrib ini Januari kita kembali bersama-sama hadir di masjid kita ini, Masjid Sabirin, ya. Dan di bulan Desember kemarin kami izin, ya, karena keluar kota, sehingga kita ketemu lagi di Selasa ke-3 Januari. Dan kalau menurut hitungan saya, Selasa Februari ke-3 itu besok kita sudah Ramadan. Jadi ini adalah tatap muka terakhir kita di periode ini. Berarti sudah 1 tahun saya menyampaikan kajian di tempat Bapak Ibu. Sebenarnya kalau dihitung-hitung pelajaran, tatap muka terakhir ini seharusnya kita ujian ini. Ujian akhir semester. Nah, itu dia. Ini kalau diuji nih kayaknya banyak dapat A nih nampaknya nih. Ada A plus ini, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, terus apa topik kita malam hari ini? Topik kita malam ini agak lebih teknis. Agak lebih sifatnya operasional, ya. Teknisnya sifatnya agak lapangan, tetapi tidak lari dari prinsip-prinsip hukum Islam. Dan ini problemnya banyak terjadi dalam rumah tangga muslim. Apa judul kita hari ini adalah teknis operasional membagi harta waris orang tua dalam bentuk rumah peninggalan. Jadi rumah peninggalan orang tua. Jadi setiap kita ini kan punya rumah peninggalan orang tua, ayahnya sudah wafat, ibunya sudah wafat, tinggal lagi adik-beradik kandung. Nah, rumah ini kan bentuknya fisik. Ada rumah, ada tanah. Nah, seperti apa cara kita menyelesaikan warisan orang tua dalam bentuk rumah? Nah, ini terkadang sering menjadi problem di internal adik-beradik kandung. Kadang-kadang ada satu saudara yang menguasai rumah. Karena dia yang tinggal di situ lama, sejak kecil tinggal di situ, berkeluarga juga di situ, menikah di situ. Kebetulan dia adik yang paling kecil perempuan, terus meninggal ibunya dia juga di situ, meninggal ayahnya dia juga di situ. Karena merasa sudah lama tinggal di rumah itu, dia merasa rumah itu milik dia. Betul apa tidak? Nah, itu jadi problem. Hati-hati wahai saudari kandung. Apakah karena kamu sudah lama tinggal di rumah itu terus jadi rumah milikmu? Tidak. Tidak itu. Nah, ini banyak nih dalam masyarakat. Nah, kalau kita lakukan survei antara saudara kandung yang tidak bertegur sapa, antara saudara kandung yang tidak lagi kunjung mengunjungi, antara saudara kandung yang tidak jenguk-menjenguk, sakit masuk ICU, saudaranya tidak dijenguk. Bahkan saudaranya itu baminantu, barolek, tidak juga dijenguk. Apa kira-kira faktor yang nomor 1 penyebab adik-beradik kandung ini tidak saling jenguk-menjenguk? Ternyata soal harta, soal uang. Problemnya di situ. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya tanya, ada enggak Bapak Ibu menengok di masyarakat kiri kanan atau di keluarga kita sendiri orang yang memang bermasalah adik-beradik soal rumah orang tua? Ada apa tidak? Ada.
Demikian juga kita, saya Erman Gani, saya nih bawa istri nih. Jadi bapak jangan macam-macam dengan saya bawa istri sama namanya. Saya dengan istri Erman, bapak, ibu, kita punya rumah apa tidak? Punya kan? Rumah yang kita tempati sekarang ini, ada yang punya anak 3, 4, hati-hati juga kita. Apakah ada jaminan nanti begitu kita meninggal dunia suami istri, bagaimana status rumah ini nanti? Siapa yang punya? Nah, ya, memang apa nih, tidak enak membahasnya nih, tapi harus kita buka ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ada beberapa opsi. Wahai saudara kandung, adik-beradik kandung, apabila orang tuamu meninggal rumah peninggalan orang tua, bagaimana cara kalian menyelesaikannya? Ada beberapa opsi. Opsi pertama adalah tetapkan dulu bagian masing-masing kalian di rumah itu berapa. Bagian ya, persennya, saham. Nah, itu opsi pertama, ya. Artinya ini rumah, ya, rumah. Nah, berapa kalian adik-beradik? Umpamanya kalian adik-beradik 3 perempuan, 2 laki-laki. Berarti berapa semuanya, Pak? 5. Dia adik-beradik perempuan, 2 laki-laki, 3 perempuan. Nah, caranya adalah berarti yang laki-laki itu kali 2. 2 kali 2 berapa? Memang pandai ibu menghitung ya. 4. Yang perempuan 3 orang tetap saja jangan dikali 2, tetap aja 3. Kenapa laki-laki dikali 2 Ustadz? Karena nanti kita mencari 2:1-nya. Lizzakari mislu hazzil unsayan. Bagi laki-laki itu 2 bagian perempuan. Nah, berarti 3 tambah 4 berapa? 7. Berarti rumah itu nanti dibagi 7. Biar aja lah rumah tuh seperti itu dulu. Berarti rumah tuh dia bagi 7. 2/7-nya untuk milik yang laki-laki, 1/7/7-nya itu milik perempuan. Jadi ini rumah ex officio milik bersama dengan porsi masing-masing. Nah, saya yang laki-laki di rumah tuh saham saya 2/7. Yang perempuan 1/7/7. Itu dulu. Nah, itu opsi pertama. Nah, dan ini opsi yang paling aman. Nanti ternyata Bapak Ibu sekalian, rumah itu kalau kita jual, kita estimasi rupiahnya, ternyata kalau kita jual dengan ukuran sekarang, tengok NJOP, nilai jual objek pajak, standarnya ternyata rumah ini kalau dijual 700 juta. Berapa, Bu? 700 juta. Nah, kalau rumah ini dijual 700 juta, nah, bagian untuk laki-laki berapa? 200. Berarti bagi laki-laki 200. Itu estimasi angka berangkat dari 700. Boleh jadi kita berangkat dari angka 1 miliar. Atau berangkat dari angka 500 juta, Pak. Kalau 500 juta kita jual rumah tuh, kalau 500 juta kita jual, ya, saya ambil kalkulator nih. Kalau kita jual 500 juta, 500 juta bagi 7, 71 juta kali 2, berarti yang bagi laki-laki 142 juta di rumah tadi. Terus kenapa Ustadz buat angka 700 tadi rupiah rumah tuh? Supaya mudah menghitung itu, tadi 700. Karena kan 7 asal masalahnya kan. Nah, 200 juta. Yang perempuan 100 juta, 100 juta, 100 juta. Itu dulu. Jadi kita nih puas. Adik-beradik ini puas. Kenapa puas? Masing-masing kita sudah tahu berapa bagian kita di rumah tadi. Nah, sekarang ternyata ada adik perempuan. Datang dia ke tempat abangnya. Abangnya agak berduit dikit. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Apa cerita? Bang, saya kan peminantu nih, Bang. Hah, alhamdulillah. Dapat orang mana? Dapat orang Bandung, Bang. Ondeh jauhnya lah ya. Terus apa cerita? Kami mau ke Bandung pergi bersilaturahim dengan pihak keluarga sana. Yang berangkat cenanya 10 orang. Ditengok PP Bandung 4 juta. Kali 10 berapa? 40. Itu ongkos airport to airport. Belum lagi di sana transport lokal habis labang 80.
Jadi apa maksudmu datang? Bang, kemarin kan soal rumah ibu, rumah ayah yang peninggalan orang tua kita, bagian saya kan 1/7 tuh. Kalau angkanya berangkat dari 700 juta, bagian saya kan 100. Bisa enggak abang bagian saya itu abang keluarkan? Nah, kan enak tuh. Berapa rasanya kemarin? 700. Berarti 100 untukmu ya? Iya bang. Kalau abang bayar 100 ke saya, berarti bagian saya di rumah tuh habis. Berarti abang dari 2/7 menjadi 3/7. Betul pak enggak? Mana lebih banyak 3/7 daripada 2/7 pak? 3/7. Kalau ada yang mengatakan 2/7, berarti dulu sekolah sampai di gerbang aja, berarti itu pulang dia balik. Tidak sampai ke dalam lokal berarti dia nih. Dari rumah pakai baju seragam, tapi sampai gerbang pulang dia lagi. Nah, kata si abangnya, dek itu kalau 700 juta harga jual rumah, kalau nanti terjual 600 bagaimana? Itulah bang. Bagaimana kalau abang kembalikan duitmu tuh 85 juta? Minta kurang abangnya. Boleh apa enggak? Itu boleh pak, itu namanya jual beli biasa namanya tuh. Boleh. Setuju adiknya, keluarlah 85, ditransfer, buatlah tanda tangan tanda terima, jadi saksi anak kandung dia. Jangan jadi masalah pula nanti. Nah, berarti selesailah bagian saudari kandung, naiklah bagian abangnya 3/7. Datang pula adik kandungnya lagi, ingin pergi umroh. Mendengar ada saudara 485, tidak mengadu pula lagi supaya dapat 85. Kata abangnya, oke, keluar pula. Berapa bagian abang tadi? 4/7. Dengar pula yang satunya lagi, mau berobat ke Melaka, Malaysia. Keluar pula bagian dia. Berarti punya abangnya 5/7. Tinggal lagi yang laki-laki satu orang nih. Dia banyak duitnya, tidak mau dia. Tapi lakukanlah pendekatan, dek, bagaimana abang, kalau rumah tua abang aja yang ngambil. Kenapa gitu bang? Daripada jatuh ke orang nanti. Nggak apa-apalah bang. Tapi berapa bang bayar? Mau nggak abang bayar 170? Nggak apa-apalah bang. Pegang 20 dulu. Nah, gitu caranya kan. Selesai rumah. Tetapi yang jelas tuh pastikan dulu kedudukannya. Ya bu ya. Paham ibu-ibu ceritanya nih? Itu jadi jangan sampai rumah itu tidak diketahui berapa kedudukan masing saudara kandung, karena terkadang kecemburuan itu terletak karena merasa tidak adil. Nah kan adil tuh jelas. Nah itu opsi pertama. Opsi kedua, memang rumah tuh langsung dijual, ada pembelinya. Jadi begitu 700 juta datang pembeli langsung. Dapat duit cash, sekitar mau dekat Ramadan besok, ada di Bengkinang ini rumah yang dekat dengan kota, itu akan dibeli oleh negara karena menjadi kawasan tepi sungai Kampar, itu jadi tempat wisata. Nah, akan dibayar oleh pemerintah. Dia minta, Ustadz sebelum dibayar, Ustadz berikan kami pencerahan adik-beradik kandung. Kata saya, tidak apa-apa, kumpullah. Kalau bisa cocokkan dengan jadwal saya pulang, Sabtu atau Ahad. Cocok. Jadi diberikan dulu pengertian berapa jumlah masing-masing dan direkap dulu berapa anak-anaknya. Karena sekarang ini yang tinggal tingkat cucu. Saya hitung cucu ada 37 nih masalahnya nih. Tapi yang jadi patokan kita kan ayah ibu mereka kan. Nah, jadi dijual rumah langsung dapat cash. Ini 200, 100. Tentu duit itu diterima setelah netto ya, jangan bruto. Keluarkan dulu biaya balik nama, turun waris, kalau ada utang piutang main dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu opsi kedua. Opsi ketiga adalah rumah itu menjadi milik bersama. Pokok dipakai aja dulu sama-sama. Ini kan rumah tempat kenangan masa kecil kita, masa dijual, masa dibagi. Maka kita buat kesepakatan rumah itu dipakai bersama. Dan ini yang banyak dilakukan oleh keluarga. Seolah-olah dijadikan dia pusaka tinggi, nggak dijual lagi, nggak dijual, nggak dipindah balik nama, dipakai aja lah secara turun-temurun. Ada nggak orang macam tuh? Ada. Opsi ketiga ini rentan terjadi konflik. Nah, mudah bertengkar nih kalau opsi ketiga nih. Kenapa? Karena ini rumah sudah tua.
Nanti kalau mesin airnya mati, diganti, siapa yang mau ganti? Kalau nanti atapnya bocor, siapa yang mau merawat? Ya, kita nih adik beradik kandung, memang kandung Pak, tapi perangai macam-macam. Nah, ada yang bersih. Kalau sudah masak-masak rumah tangga semacam, keluar bersih. Ada yang memang sampahnya tuh memang macam-macam. Nah, ini rentan konflik yang nomor 3 ini. Bapak Ibu sekalian, ini adalah opsi-opsi yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan konflik antara adik beradik kandung terkait dengan rumah peninggalan orang tua. Nah, oleh karena itu saya berpesan ke Bapak Ibu, Bapak Ibu, ya, tentang rumah yang kita tempati sekarang. Nah, ya, ini hati-hati nih Pak ya, termasuk saya nih ya. Jangan Erman Gani memang pandai ceramah nih, cuman belum tentu anak saya sehebat anak bapak-bapak. Paham Bapak ya? Rumah yang Bapak tempati sekarang, Ustadz udah punya rumah belum? Belum, tahu nanti aja lah itu dulu nih ya. Ini bapak-bapak yang punya rumah nih, termasuk saya Erman di Panam. Ya, rumah saya tuh harganya 2 miliar itu, 2 M. Mahal Ustadz. Ya 2 M. 2 kali minjam. Nah, minjam. Itu hampir 3 kali minjam lagi, selesai dia. 2 M bukan 2 miliar, 2 kali minjam. Nah, jangan coba anak saya 2 laki-laki 2 perempuan, 2 pasang. Jangan coba-coba Bapak Ibu saya Erman Gani mengucapkan di bibir kita ini, kalau nanti ayah mati, rumah ini untuk adik kalian. Jangan coba-coba. Berbahaya. Ketika kita masih hidup, memang belum jadi masalah. Tapi begitu kita meninggal dunia, istri meninggal dunia, tinggal lagi adik beradik kandung, oleh anak perempuan yang kita pesan itu dipegangnya lah cakap kita sebagai kitab suci yang tidak boleh berubah-ubah, sementara saudara kandung itu hidupnya susah, butuh duit ya. Nah, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Terus Ustadz, tidak boleh memang seperti itu? Jawabannya tidak boleh. La wasiyata lil waris. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Saya tanya, siapa ahli waris kita sekarang kalau kita mati? Anak-anak. Tidak boleh berwasiat harta kepada anak-anak dalam kurung ahli waris. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kalau kita sudah mati, bagian mereka akan dapat dari bagian waris, bukan dari bagian wasiat. Terus timbul pertanyaan, Ustadz, tidak ada peluang sedikit pun kalau rumah ini saya peruntukkan buat salah satu anak, hidupnya susah, dapat suami yang kurang beruntung, sementara saudara-saudara yang lain sudah punya rumah. Ada celah satu, apa itu? Wasiat kepada ahli waris dibolehkan dengan syarat seluruh ahli waris setuju. Nah, setuju. Kumpulkanlah mereka. Kalau tadi anaknya 3 perempuan 2 laki-laki, kumpul. Nah, sayang, ayah kumpulkan kalian. Ayah ingin menyampaikan kepada kalian, nanti kalau ayah mati, rumah ini untuk adik kalian. Apa pendapat kalian? Nah, rupanya tidak timbul oleh ayahnya, rupanya saudara-saudara kandungnya memang mau ke situ juga arahnya. Kenapa? Karena si anak yang paling perempuan kecil ini, dia yang merawat orang tuanya, dia yang membawa rumah sakit, dia yang menemankan dia makan, minum, dan segala macam sampai meninggal dunia. Karena yang lain itu jauh, maka untuk membalas jasa adiknya ini, rumah ini memang untuk dia. Oh, mantap. Berarti kalau mereka setuju, bubuhkan tanda tangan tanda setuju. Kenapa mesti tanda tangan?
Karena pada prinsipnya sama saja saudara kandungnya tadi merelakan bagian dia dalam rumah tadi 200 juta. Betul Pak enggak Pak? Nah kan itu saja tuh. Di situ butuh. Boleh apa tidak? Boleh, berarti dia setuju menghilangkan bagian dia 200 juta. Yang perempuan setuju menghilangkan bagian dia 1/7 atau garis miring 100 juta. Nah, silakan kalau mau, berarti mantap tuh. Hebat, mantap, mantap. Cuman adakah saudara kandung seperti itu? Nah, 27 juta bos. Nah, tanda tangan. Setuju? Buat masing-masing anak menjadi saksi bahwa rumah tadi dihibahkan kepada anak paling kecil dengan sama saja mengikhlaskan bagiannya. Kalau tidak ada kesepakatan tadi, jangan dicoba-coba. Nah, cukup. Saya sudah panjang lebar nih, sekitar 20 menit nih. Kita buka tanya jawab lah seperti biasa. Kanan, kiri, depan, silakan Ibu, ada pertanyaan. Ibu bertanya. Ibu bertanya atau garut hidung nih? Bertanya ya, silakan Bu. Kuatkan suaranya. Atau mic ya, mic. Silakan Bu. Salam. Ini mau menjual rumah 400 juta, tapi ibunya masih hidup, anak laki-laki masih hidup. Ada adik yang diasuh dari bayi, diambil dari bayi, namanya juga itu bagaimana pembagiannya? Adik ini maksudnya anak angkat. Anak angkat perempuan yang abang cuma satu, yang satu meninggal tidak tahu ribanya waktu corona. Pertanyaan Ibu adalah, pertanyaannya bagaimana cara membaginya, karena ibunya masih ada. ibu kandung. Ibu kandung ini tinggal sama anak angkat. Ibu kandung tinggal sama anak angkat. Anak kandungnya berapa orang? 1 orang laki-laki. Nah, pertanyaan saya, rumah itu milik siapa? Milik suami atau milik berdua suami istri? Milik berdua lah. Nah, oke. Nah, kalau begitu, cara membaginya adalah, pertama, rumah tadi berarti milik antara suami dan istri. Berarti sama-sama menjadi harta bersama. Oleh karena itu, rumah itu kita bagi dua, 50% posisi suami, 50% posisi istri. Kalau rumah itu estimasi angkanya terjual 400 juta, kan begitu tuh. Katakanlah rumah itu kita jual 400 juta, berarti posisi istri 200 juta, posisi suami 200 juta. Yang kita bagi yang mana? Tentu posisi orang yang meninggal dunia. Nah, yang kita bagi yang 200 juta ini. Berarti rumah itu istri milik separuh. Macam mana bagi dua Ustaz? Diambil sensor dibelah dari depan sampai belakang. Tapi kita pindahkan dulu rumah itu dalam bentuk uang. Oke. Berarti yang kita bagi adalah yang 200 juta. Dari yang 200 juta itu istri dapat 1/8. Berapa 1/8 dari 200 juta? 25 juta ya. 25 juta. Ini kalau membagi ke copek jalannya pikiran 25 langsung ya. Berarti berapa tinggal lagi? 175 juta itu milik anak kandung. Milik anak kandung tadi. Yang laki-laki itu suka tidak suka milik dia. Nah sekarang karena dia memiliki anak angkat, mayit ini punya anak angkat, kan begitu? Maka dia mendapatkan namanya wasiat wajibah. Nah, yang 200 juta itu sebelum dibagi, tetapkan dulu berapa kira-kira
kita pemberian buat anak angkat tadi? Perempuan apa laki-laki? Perempuan. Apakah mungkin dari 200 juta itu kita sisihkan dulu 50? Tapi bukan ahli waris dia. Jadi dia berhak mendapat dari ayah angkatnya yang meninggal dunia, tapi tidak boleh lebih banyak dari anak kandung. Harus di bawah itu. Karena anak angkat selamanya tetap anak angkat. Betapapun kita dekat dengan dia. Nah, tergantung musyawarah ibu dengan anak. Mungkin saja dikasihlah ke dia itu sekitar 50 juta. Berarti 25 juta untuk posisi ibu, 50 juta untuk anak angkat. Berapa sisanya lagi? 125. 125 baru milik anak kandung. Nah, sekarang karena bentuknya rumah, tentu tidak ada duit 125. Ada tidak aset lain penggantinya? Kita uangkan. Ya. Oh, tidak apa-apa. Berarti kan milik ibu 225, milik anak angkat 50, andaikan angka 50 ya. Nah, sisanya baru berikan ke dia. Nah, 200 juta itu kan sudah bisa pula beli rumah baru untuk ibu. Itu saja caranya membaginya. Tidak payah. Nah, rumah baru itu milik ibu pribadi. Tidak dibagi lagi. Milik ibu pribadi. Itu murni milik ibu pribadi. Kalau menikah lagi dengan suami baru, itu namanya harta gadis namanya lagi. Tidak dibagi lagi. Kecuali nanti kalau ibu meninggal dunia, tentu anak jadi ahli waris. Tapi karena ibu masih hidup, ya itu milik ibu. Ya, nah, udah mengerti bu ya? Itu bagian ibu loh, tidak bisa diganggu oleh anak lagi. Karena selama pemilik harta itu dalam kurung ibu hidup, itu harta milik ibu. Nah, dah bagi. Kami yang ada di masjid ini sebenarnya ada uang dengar, tapi tidak usah dikasih lagi. Untuk ibu aja lah semuanya. Ya bu ya, tidak payah tuh membagi itu, berarti hebat itu. Dan anak kandung itu jangan disalahkan, apapun keadaan dia punya hak sebenarnya di situ. Tapi kalau bisa, wahai anak kandung, karena ibumu masih hidup, yang penting bagianmu di rumah itu ada 125 juta. Janganlah kamu bercepat-cepat menjualnya, berikanlah kesempatan kepada ibumu untuk tinggal di situ kan. Tapi kalau dia ingin duit cash betul, ya suka tidak suka dia dijual. Kalau ada ibu punya uang 125, ganti uang dia seperti cerita tadi, akuisisi. Maka rumah itu jadi milik ibu pribadi. Caranya seperti itu. Ya, mantap. Ada lagi ditanyakan? Berarti ahli warisnya murni anak kandungnya satu orang dan anak angkat. Anak angkat dapat lagi bagian dari situ. Kita kasih. Tidak ada. Itu sebenarnya anak angkat itu hubungan dengan kita adalah hak pemeliharaan saja. Dan masuk dia kepada hak untuk menjadi kandung, tetap hak pemeliharaan saja. Maka sebenarnya tergantung nanti dari anak kandung, karena ia merasa anak angkat ini yang merawat ibunya ada semacam upaya untuk putih muka, putih hati, jernih mukanya ya, untuk memberikan. Tapi kalau berhitung-hitung waris dia tidak jadi ahli waris. Ya bu ya. Anak angkat itu nanti bisa mendapatkan maksimal sepertiga dari rumah yang nanti ditinggalkan. Jadi kalau harga rumah itu 200 juta, sepertiganya berapa? 70 ya. Dapat nanti 70 juta. Sisanya ke anak kandung. Ya bu? Ya, terima kasih ya ibu. Mantap pertanyaannya. Silakan yang lain masih ada? Nah, silakan bang. Ya. Kalau istri saya mau bertanya silakan, atau di rumah aja bertanyanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya rumah tadi disepakati untuk dijual, ya, terus belum ada pembelinya, ya, sementara masing-masing
rumah saya ini sudah banyak kebutuhan. Ya. Sementara kembali mau diadakan uang ini tidak ada yang mau menalangi Ya. dari pihak keluarga. Iya. Bagaimana penyelesaian ini Ustaz? Karena ada kepaksaan sehingga memang kalau seandainya nggak ada kejelasan ribut lagi kembali dalam rumah saya itu. Juga yang sistemnya saya maunya dibagi rata 50-50. Kalau seandainya tidak 50-50 saya tidak akan terima ambil semua. Nah, bagaimana konsepsi seperti ini? Jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana rumah itu belum ada pembeli. Nah, maka bapak-bapak yang harus cepat itu adalah menetapkan berapa bagian masing-masing. Saya dapat 2/7, beliau dapat 2/7, ini dapat 1/7. Itu dulu yang pertama. Soal kapan kita mendapatkannya tentu tergantung keadaan. Bisa setahun, bisa 2 tahun, atau boleh jadi ada orang membeli angkanya yang kita perkirakan dulu 700, real cost-nya jadi 500. Atau boleh jadi nanti tiba-tiba datang banjir pakai kayu gelondongan. Rumah habis. Bisa saja terjadi atau rumah terbakar. Ya kan? Yang penting adalah maka waris itu finishnya hanya sampai pada tingkat menetapkan berapa bagian masing-masing. Kapan dia menerima? Oh, tunggu dulu bos. Kalau dia tanah, apakah bisa dijual secepat itu? Kalau dia rumah, apakah bisa kita menjual kayak emas? Datang, langsung dapat duit? Enggak. Cocok-cocokkan orangnya. Kalau ada yang tidak sabar menunggu bahwa dia butuh uang, segala macam, dan tidak ada saudara yang mampu mengakuisisi seperti tadi, ya apa boleh buat, jangan ribut. Bang, awak nak perlu piti bang, jual rumah tuh. Kata abangnya, tolonglah jual, carilah pembelinya. Bukan dilarang-larang, orang belum ada membeli. Besok datang pulang lagi, bang, kata abang potong bagian nambo 100 juta bang. Mana bagian nambo 100 juta? Rumah ini belum terjual, duit yang mana nih? Besok datang juga lagi, bang, mana duit 100 juta? Rumah belum terjual. Kalau toko pakai sapu satu, nak ngerti berarti ini. Duit itu hanyalah angka-angka estimasi perkiraan kita di atas meja. Jadi jangan dikira membagi harta waris itu bisa cepat itu. Tetapi yang penting saudara kandung ini sudah nyaman karena dia sudah tahu berapa bagiannya di rumah tadi. Itu yang penting. Ya. Nah, itu dia. Ya, silakan. Ya. Silakan Pak. Ya. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang hukum seorang ibu yang memakan hak anaknya. Contohnya begini. Ayah anak ini atau suami ibu ini meninggal. Ya. Meninggalkan aset berharta ya, aset yang menghasilkan setiap bulan. Ada rumah petak, ada kebun kurma, ada usaha travel haji. Iya, iya. Oleh ibunya ini tidak mau berbagi, saya masih hidup katanya. Karena kita tahu untuk kita usaha tadi, hak anak itu jelas ada warisan dari ayahnya. Sekarang apa hukumnya bagi ibu ini terus memakan harta anaknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dijawablah pertanyaan Bapak ini melalui ayat kedua dalam surah An-Nisa. Wa atul yatama amwalahum. Dan kamu berikanlah kepada anak yatim itu harta mereka. Siapa kamu di sini? Boleh jadi kamu di sini adalah saudara kandung sebelah ayah. Ini kebetulan punya sawit, punya ruko, punya segala macam. Saudara kandung ayahnya yang megang. Nah, itu berarti tujuan ayat kepada saudara kandung. Atau boleh jadi kepada ibu. Kita ini di Indonesia, kalau meninggal suami siapa yang memegang aset? Copek jawab bu, siapa? BPKB siapa yang megang? Surat tanah siapa yang megang? Rekening siapa yang megang? Gaji bulanan siapa yang megang? Nah, kan istri semuanya nih ha. Tetapi wahai istri,
Ingat, hubunganmu dengan suamimu itu hubungan akad nikah. Sementara suamimu dengan anak kandungnya itu hubungan nasab yang takkan pernah putus. Mana yang lebih kokoh? Hubungan ayah dengan anak atau hubungan suami dengan istri? Nah, hati-hati wahai istri. Jadi ketika suamimu meninggal dunia, itu ada bagian anakmu di situ. Tentu kita lakukanlah penghitungan yang terukur. Yang mana saja harta milik mayit yang wafat. Serahkan itu. Nah, serahkan. Serahkan itu. Bagian itu serahkan. Ya. Apa hukumnya, Pak? Ya hukumnya haram lah. Ingat ya, kalau anak-anak ini masih kecil, masih SD, masih TK, maka istri ini yang memegang aset dulu. Kalau anaknya sudah dewasa besar, itu baru diserahkan, dilakukan pembagian. Nah, sekarang umpamanya Pak, contoh, mereka baru menikah sebulan. Setahun. Jadi belum ada aset bersama. Ternyata si suami punya aset, ya. Jadi mereka masih tinggal di rumah mertua nih ceritanya nih. Tinggal di rumah mertua, lagi bahagia-bahagia, punya anak satu, dan suami punya aset berbentuk mobil yang harganya 400 juta. Berapa harganya, Pak? 400. Jadi ketika menikah dibawalah mobil itu ke rumah mertua. Meninggallah 400 juta. Sekarang pertanyaan saya, dan si suami ini ayah ibu kandungnya sudah tidak ada lagi, meninggal dunia. Jadi punya anak satu laki-laki. Pertanyaan saya, dari mobil yang uangnya 400 juta itu ternyata mobil dijual karena istrinya tidak pandai pakai mobil. Dijuallah mobil tadi harganya 400. Pertanyaan saya, berapa bagian istri dari 400? 1/8. Jangan bagi dua. Kenapa jangan bagi dua? Karena itu tidak harta bersama, itu murni harta milik suami. Bagian istri 1/8. Berapa 1/8 dari 400 juta? 50 untuk istri. Berapa untuk anak laki-laki yang masih bayi ini? 3,5. Duit ini tentu dipegang oleh istri. Nah, mungkin diserahkan ke anak. Ya apa tidak? Maka istri itu menjadi wali dia untuk anaknya soal harta. Ya Pak ya? Itu kalau anaknya masih bayi. Nah sekarang selesai iddah, sudah setahun selesai iddahnya, pergi umroh lah istri ini, janda ini. Dibawanya ayah ibunya. Umroh bertiga orang 90. Sementara bagian istri ini berapa? 50. Kurang berapa? 40. Diambillah yang bagian 3,5 tadi untuk pergi umroh. Karena dia tidak paham kalau bagiannya cuma 1/8. Banyak enggak orang macam ini, Pak? Kira-kira makan hartanya itu apa tidak nih? Makan harta anak yatim ini. Tapi banyak di rumah tangga muslim tidak paham mereka tentang ini. Disangkanya 400 juta itu punya dia semuanya. Dilupakan anak bayi tadi. Nah, kalau dia sudah dewasa, Pak, berarti langsung berhitung. Serahkan langsung. Ya Pak ya? Itu aja caranya. Kalau Bapak tanya lagi, apa hukum memakan harta anak yatim? Innallazina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim sama saja dia memakan dalam perutnya bara api neraka, wa sayaslawna sa'ira, dan kelak ia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Memang secara zahir harum bunyinya anak membawa orang tua pergi umroh. Memang hebat janda si anu ya. Dibawanya orang tua pergi umroh. Dipostinglah di status foto di Mekah, Masjidil Haram. Digandenglah ayah ibunya berdua.
memang mantaplah berbakti kepada orang tua. Dibawanya ayah ibunya pergi tetapi nun jauh dari kesadarannya, yang diambil bagian anak yatim. Nenek kakek tak tahu pula tuh. Bukan mereka sengaja mengambil. Siapa yang mau kakek nenek macam tuh, anak bayi sudah yatim. Ibunya juga tidak mau sebenarnya, tapi karena tidak mengerti. Karena kita merasa, karena mobil ini kita dulu yang sama-sama dengan suami memakai, dianggap milik kita. Itu tidak boleh. Ya Pak ya, itulah jawabannya. Cukup sampai di sini? Masih ada pertanyaan? Nah, ibu-ibu ada? Ibu-ibu nih ya ditanya, leyado yang bertanya, diam. Bekoklah sampai di mobil nak pulang bertanya, Ustaz sebentar Ustaz. Nah, menjawab pertanyaan itu sebentar, cuman mendengarkan cerita ini yang lama sebenarnya. Ya tapi tidak apa-apalah, itulah bagaimana kita ini saling bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat kita terkait dengan yang topik yang kita bahas. Bapak Ibu ya, ini yang dapat kami sampaikan, dan memang topik-topik seperti ini menyampaikannya memang apa ya, macam mana nih Bang? Kadang-kadang kan tepat di keluarga kita kan, tertokok ke kepala, tokok di lutut, kita perginya sakit perut, tokok lutut sakit perut, tokok lutut sakit kening kan, karena ada di kita. Dan kadang-kadang kita serba salah juga membahasnya. Tetapi bagi saya, Erman Ghani, kemana-mana ini saya buka agar tidak menjadi masalah dalam rumah tangga dan kita selamat nanti. Karena boleh jadi kita ini kalau soal sholat 5 waktu lulus kita nih, lulus nih. Kalau soal membaca Al-Quran lulus, soal tahajud lulus, soal umpamanya khatam Quran lulus. Tapi kalau sudah bicara dengan uang, jarang lulus orang nih. Nah itu masalah. Jarang lulus. Itu masalahnya. Demikian, dan saya Erman Ghani mohon maaf lahir dan batin selama 1 tahun ini saya tampil di depan Bapak Ibu ada sesuatu yang tidak berkenan, sesuatu yang tidak disetujui oleh Bapak Ibu, saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan nanti titip sama pengurus, kalau memang nanti ba'da Idul Fitri nanti memang ada jadwal kita kegiatan di sini, tolong beritahu dari jauh-jauh, karena nanti terkadang nyusun jadwal ini agak susah. Kadang kalau teriyakan tempat lain, terus nanti ditidakkan di sini, masing-masing orang nanti berkecil hati ya. Jadi kalau memang masih ada program, diberitahu lagi, sehingga nanti di handphone saya bisa saya catat ya. Demikian dari kami, Bapak Ibu sekalian, yang dapat kami sampaikan, dan kami mohon maaf kepada Bapak Ibu. Pertanyaan saya, maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah, senang hati saya. Dan saya datang ke As-Sabirin ini sudah macam keluarga aja lagi, udah kayak nggak asing lagi nih. Kadang-kadang Pak, kalau saya keluar kota, tengok jadwal As-Sabirin tuh nggak datang saja di beban jadinya. Apalagi kalau saya nanti mengirim ustadz pengganti ya. Bapak nanti merasa Bapak Ibu ndak ustadz kok datang tompe awak. Nah gitu. Tapi kadang-kadang membagi badan nih payah kadang-kadang ya, membagi badan nih payah. Demikian, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.